Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Elvina Eka Febriana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Berikut saya laporkan hasil tugas demonstrasi kontekstual, yakni melakukan wawancara dengan Bapak Joko Purwadi, SPD, MPD, selaku Kepala SMP Negeri 1 Kaliwungu dan Bapak Hussein Suryono, selaku Kepala SD Negeri Papringan 3. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Bapak Ibu, mari kita simak hasil wawancara dan refleksi tugas demonstrasi kontekstual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, di sini saya Elvina Eka Febriana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kaliwungu, Bapak Joko Purwadi, SPD, MPD. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, kabar hari ini sudah luar biasa. Mohon izin Bapak, saya ada tugas berkaitan dengan kepemimpinan yang mana ini menyangkut dilema etika dan juga bujukan moral. Mohon izin Bapak, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai hal tersebut, saya tidak pernah melakukan identifikasi permasalahan secara khusus tentang problem etika, permasalahan etika itu tidak pernah melakukan identifikasi khusus. Tapi bila mana ada suatu permasalahan atau kasus yang kami dengar atau kami ketahui, terus kami pahami dan kita pelajari, jadi apa yang kami lihat, fakta-fakta yang kami lihat itulah yang menjadi dasar kami untuk membuat suatu keputusan. Jadi tidak pernah saya identifikasi hal-hal tersebut. Berarti Bapak berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, begitu ya Bapak? Berarti ada datanya, begitu ya? Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana kepentingan itu sama-sama benar dan kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu Bapak. Itulah dilema etika. Ya, selama ini kami cari jalan tengah untuk mengatasinya, karena itu dua permasalahan yang semuanya merasa benar. Jadi mencari jalan tengah untuk mengatasi itu dengan cara musyawarah, mufakat, untuk mencari musyawarah. Ya, jangan sampai setelah ada keputusan yang kami ambil itu akan timbul konflik lagi. Ya, itu. Ya. Terima kasih Bapak, sungguh luar biasa. Jadi musyawarah mufakat ini menjadi solusi utama untuk pengambilan keputusannya. Untuk pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Mengenai prosedur. Iya, baik, prosedur untuk penyelesaian dilema etika yang mana sama-sama benar kasusnya. Hal seperti itu kan tidak ada aturan khusus untuk penanganan itu, hanya langkah-langkah yang kami ambil itu karena kasus ini bersifat relatif, tergantung kondisi dan situasi. Maka apa yang kami ketahui
kemudian kami pahami, kemudian dipelajari, kemudian kita ambil fakta-fakta, ya, kemudian diambil suatu keputusan, ya, untuk mendapatkan solusi alternatif atau alternatif solution. Jadi kan ada dua permasalahan yang kita ambil, kalau itu bisa kita tengahi, ya kita cari solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Baik, berarti ada solusi yang kreatif juga, yang inovatif juga untuk penyelesaian masalah tersebut ya Pak. Baik, berarti di sini untuk langkah-langkah dan prosedurnya berdasarkan kasus yang ada. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, bagi saya yang paling efektif ya dengan itu tadi, musyawarah mufakat itu tadi. Oh ya. Ya, itu yang paling efektif. Jadi untuk menangani permasalahan itu ya dengan bermusyawarah, agar dua pihak yang mempunyai pendapat yang merasa benar itu bisa mencari solusi alternatif suatu keputusan, yaitu satu langkah untuk bisa berjalan bersama. Gitu. Jadi tetap solusinya pada musyawarah mufakat. Iya, tetap di nomor satu itu ya Bapak ya. Dan yang mana menjadi prioritasnya seperti itu ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar itu bila mana ada kelompok atau orang yang paling merasa benar sendiri. Oh ya, bersikeras. Paling merasa benar sendiri, itu tantangan yang paling besar. Maka itu perlu waktu penyelesaian. Ya kan, tahap-tahap apa yang tadi kita lakukan dipahami dulu, sampai seperti ini gimana. Jadi perlu waktu. Jadi yang paling utama itu tadi, itu tantangan terbesar adalah bila ada yang paling merasa benar sendiri. Iya. Berarti untuk penyelesaian yang paling merasa benar ini tidak seketika, itu juga perlu waktu. Perlu waktu. Harus dirundingkan. Perlu waktu. Iya, betul. Untuk selanjutnya Bapak, di sini apakah Bapak memiliki tata cara atau mungkin jadwal tertentu Bapak dalam menyelesaikan kasus etika di dalam dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau sesuai dengan jadwal penyelesaiannya, atau mungkin Bapak bentuk sendiri prosedur berdasarkan kasusnya, atau seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kasus-kasus seperti itu kan sifatnya kondisional, ya kan, kondisional. Jadi tidak serta tiap kali itu ada, ya kan. Maka dalam hal ini kami tidak membuat suatu penjadwalan, ya, atau jadwal itu tidak ada. Yang kita lihat kasusnya kok bisa diselesaikan pada saat itu juga, ya kita selesaikan. Namun demikian, seperti tadi ada beberapa tantangan yang sangat besar yang memerlukan waktu dan lain sebagainya, itu tadi ya perlu waktu untuk penyelesaiannya dengan musyawarah, ya sesuatu hal itu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jadi secara khusus tidak ada penjadwalan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang ketujuh Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika? Ya ada. Bila mana ada teman untuk memutuskan sesuatu hal, kepala sekolah itu kan tidak serta-merta berdiri sendiri. Ya kan? Ada teman kolega, rekan sejawat, itu yang bisa diajak bicara untuk memutuskan suatu permasalahan. Maka kami sangat
mempermudah kami dalam hal menentukan suatu keputusan itu bila mana ada teman yang bisa diajak bicara. Gitu. Jadi sudah ada sebagai idola, panutan Iya, ya Pak, untuk dikomunikasikan. Selanjutnya Bapak, ini pertanyaan dari saya yang terakhir Bapak, berkaitan dengan dilema etika. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan bersama saya hari ini, saya sendiri juga sambil belajar Bapak, mungkin pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama di kasus yang benar dengan benar? Ya, ini bisa dipahami Bu Vina. Semakin banyak kita menemukan permasalahan, semakin kita berpengalaman, ya kan? Semakin kita menemukan suatu permasalahan, semakin kita akan menjadi pengalaman dan semakin terampil di dalam memutuskan sesuatu permasalahan. Itu. Ya. Baik, berarti juga butuh pengalaman. Jadi seperti hal seperti itu. Iya, dalam semakin banyak masalah ditemukan, akan semakin banyak rintangan itu kan bisa kita ketahui. Masalah-masalah apa? Kalau mulus-mulus saja, enak-enak saja, nggak akan pengalaman. Iya, betul Bapak. Iya. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya untuk waktu yang sudah disempatkan Bapak Joko terhadap saya. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Iya. Saya sendiri pun belajar Bapak, Iya, bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik. Guru muda mudah-mudahan akan semakin lebih maju, lebih berpengalaman di dalam menentukan sesuatu keputusan yang bisa diambil, terutama sekali yang paling sulit itu memang dilema etika, karena itu hubungannya antara manusia dengan manusia, itu adalah permasalahan yang paling sulit. Ya, masih. Baik, yang bisa saya petik dari hari ini bersama Bapak, yang jelas tujuan utama kita menyelesaikan dilema etika itu dengan musyawarah, dan tentunya ada sosok seseorang yang bisa kita ajak berbicara. Dan semua itu jelas berpusat kepada murid kita. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat, walaupun hujan tetap semangat, Bu. Ya, Masya Allah sekali Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya bersama Bapak Husein Suryono selaku Kepala SD Negeri Papringan 3. Betul ya Bapak? Iya, betul. Oke, baik, di sini saya sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak Angkatan 9 memiliki tugas Bapak berkaitan dengan pemimpin, yang mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Iya, Bu. Siap, Bu. Ya. Di sini berkaitan dengan dilema etika Bapak. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Dilema, tentang dilema ya, Bu ya. Dilema etika dan dilema bujukan moral. Kalau sepengetahuan saya, kalau dilema etika itu di mana kita dihadapkan persoalan benar dengan benar. Kalau bujukan moral itu di mana kita dihadapkan dengan persoalan antara benar dengan salah. Kurang lebih baik. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Begitu Bapak. Ya, sungguh luar biasa dari Bapak. Yang selanjutnya Bapak, yang nomor 2 ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, seperti itu. Dengan dilema etika ya, Bu ya? Iya, baik. Di mana benar dengan benar tadi ya, Bu? Iya, betul sekali Memang Bapak. seringkali kita dihadapkan dengan dilema seperti itu, benar dengan benar. Ketika saya menghadapi hal semacam itu, tentunya
antara benar dan benar, saya akan memprioritaskan mana antara benar yang benar itu lebih prioritas yang mana. Untuk penyelesaiannya kurang lebih ya seperti itu, Bu. Oke, berarti lebih dinilai kepada prioritasnya ya Bapak ya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika? Dalam persoalan dilema etika, langkah-langkah yang pertama tentunya saya akan menganalisa terlebih dahulu apa yang menjadi kasus tersebut. Setelah menganalisa, tentunya saya akan bermusyawarah dengan teman-teman sebelum akhirnya saya mengambil keputusan. Jadi saya punya 3 langkah-langkah. Yang pertama analisis, kemudian bermusyawarah dengan teman-teman, dan juga baru mengambil keputusan. Oke, baik. Langkah Bapak sungguh sangat luar biasa ya Bapak. Sering sekali Bapak lakukan. Lah, lantas pertanyaan selanjutnya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai langkah-langkah yang efektif, yang pertama ya saya kembali lagi ke awal tadi, di mana prioritas itu yang paling utama, di mana benar dengan benar ini tentunya akan menitik beratkan yang lebih demi kebaikan bersama. Dan prioritasnya kembali lagi ke sana, itu yang menjadi faktor utama, sehingga keberpihakan yang paling utama berpihak pada murid, Bu. Dari antara benar dan benar itu yang berpihak pada murid, nah itulah yang faktor yang paling utama. Oke, baik. Jadi lebih kepada muridnya ya Pak ya, berpusat pada murid. Luar biasa. Selanjutnya pertanyaan dari saya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi diri Bapak sendiri ataupun dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang benar dengan benar tadi? Tantangannya yaitu ketika terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan warga sekolah. Ini yang menjadi tantangannya ketika sama-sama bersikeras, bersikukuh untuk mempertahankan argumennya. Nah, ini yang tantangan terbesarnya di situ. Namun kembali lagi ketika terdapat perselisihan seperti itu, maka ya dengan musyawarah dan menimbang lagi untuk mana yang lebih prioritas, itunya seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, berarti Bapak selain berpihak pada murid juga mengutamakan musyawarah dan juga prioritasnya, ya gitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak ini juga langsung menyelesaikan di tempat atau malah Bapak memilih sebuah jadwal atau jeda dulu, atau ada bentuk prosedurnya atau langkah-langkahnya agar penyelesaiannya ini baik untuk semuanya? Seperti itu Bapak. Tentunya namanya dilema ini harus tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Jadi saya harus tidak langsung memberikan atau menyelesaikan mengambil keputusan pada saat itu juga, Bu. Tentunya saya akan mengambil waktu lain ketika suasana sudah kondusif, sudah kondusif, barulah mungkin saya akan menjadwalkan atau menyelesaikan untuk pengambilan keputusan. Oke, berarti tetap harus dengan kepala dingin ya Bapak benar. ya.
Oke. Nah, lalu kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau bisa membantu Bapak selaku seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus benar dengan benar ini tadi, Pak? Untuk seseorang mungkin ada ya Bu ya, karena saya sendiri punya istilahnya panutan yang menjadi sosok idola ketika ada suatu peristiwa kasus itu saya ajak sharing terlebih dahulu kepada beliau. Itu ada, dan tentunya tidak melupakan peran-peran dari warga sekolah yang tentunya sangat berperan sekali dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Berarti untuk orangnya sendiri kalau boleh tahu ini satu kantor atau tidak Bu? Oh, kalau panutannya itu ya Bu ya, iya. panutannya bukan, karena beliau itu sudah orang lain, seorang kepala sekolah yang sudah senior gitu. Masya Dan Allah, itu bagi saya beliau itu bijaksana sekali dan panutan buat saya. Ya, luar biasa. Biasanya yang panutan ini bisa menginspirasi kita ya Pak. Benar sekali. Ya, baik. Selanjutnya Bapak, untuk faktor-faktor yang mungkin mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan itu dari luarkah atau dari dalam sekolah itu sendiri? Untuk faktor-faktornya tentunya ya dari luar dan dari dalam sekolah semuanya harus berperan serta. Kalau dari luar itu ya sebagai gambaran atau inspirasi, untuk sebagai eksekutornya kan tetap dari dalam. Itu Bu. Oke, Bapak, pertanyaan saya yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan di dilema etika? Dalam dilema etika ini, pelajaran yang saya ambil adalah ketika kita dihadapkan suatu argumen yang benar dengan benar, ini harus kita nunggu situasi dulu menjadi kondusif sehingga akan terlihat mana yang lebih prioritas untuk sebelum kita mengambil keputusan. Nah, kalau kalau bujukan moral, tentunya ketika kita dihadapkan benar dengan salah, ini ya memang kadangkala kita itu harus melanggar regulasi. Regulasi yang ada ini harus memang kita langgar demi kebaikan. Itu Bu, yang saya ambil dari pembicaraan kita. Oke. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktu dari Bapak Husein, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dan juga menyampaikan apa yang Bapak alami mengenai dilema etika. Semoga ini semua membawa manfaat untuk kita bersama. Dan untuk waktunya terima kasih, salam sehat, salam bahagia selalu buat Bapak. Iya, terima kasih Bu Alvina. Semoga dapat bermanfaat juga buat saya dan juga orang-orang di sekitar saya. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.